Halo teman-teman, ini aku mau cerita dimana setelah aku ketahuan kalau aku tuh positif COVID, kan aku langsung ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kayak rumah sakit nggak langsung yang serta-merta nerima aku untuk aku bisa ngamar, tapi dia perlu ada pengecekan toraks gitu. Nah, awalnya aku udah bilang kalau aku ada asuransi, jadi bisa nggak kalau aku nginep untuk rawat inap itu pakai asuransi yang membiayai kayak gitu. Lalu dia bilang biasanya asuransi itu bakalan minta alasan kenapa pasien ini harus rawat inap. Jadi salah satu alasannya adalah harus ada foto toraksnya. Jadi ngeliatin bahwa paru-paru kita tuh kayak ada pneumonianya kayak gitulah, ada bermasalah di paru-paru. Akhirnya oke, aku harus ambil itu yang foto torak itu. Dan foto torak itu ada dua jenis, jadi ada yang cuman foto toraks biasa, ada yang CT scan toraks. Nah, yang CT scan toraks ini emang yang lebih mahal gitu, harganya sekitar 3 juta something bla 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 gitu, dan akhirnya jadi 4,1 harganya. Itu untuk yang CT scan toraks. Kalau yang biasa aku nggak inget berapa. Nah, dari sana aku nungguin kan hasil foto toraksku, dan ternyata hasilnya itu memang aku tuh ada gejala awal pneumonia. Karena ada alasan tersebut, makanya aku boleh rawat inap gitu. Jadi akhirnya aku langsung rawat inap di sini, dan ya ini adalah ini malam ketiga sih. Ini malam ketiga aku di sini. Di sini kemarin sih aku ada satu orang teman di sini, pasien juga, sama-sama kena COVID-nya. Tapi hari ini dia pindah ke kamar lain sama suaminya, karena ternyata suaminya tuh juga kena COVID juga gitu. Jadi suaminya masuk rumah sakit juga, dan akhirnya dia pindah sekamar sama suaminya. Jadi aku sekarang sendirian gitu di sini. Dan yang dilakuin apa aja aku setiap hari ini nggak ada sih, karena keadaanku di sini tuh aku tuh nggak ngerasain kayak orang sakit gitu, enggak. Aku di sini kayak orang sehat gitu, tapi aku positif COVID gitu. Aku nggak ada batuk, aku nggak ada demam juga, nggak ada pilek juga enggak. Kalau dibilang bener-bener yang pilek itu enggak sih, tapi kayak hidung itu kayak agak-agak, kadang itu kayak agak buntu dikit gitu loh. Tapi buntunya pun juga enggak full gitu ya, kayak separuh buntu gitu. Jadi kayak nafas itu enggak yang plong 100% gitu, tapi kayak nafas itu mungkin 70% gitulah nafasnya. Jadi kayak ada something yang nyumbat gitulah, kayak tapi dikit banget gitu. Nah, aku cuman nggak bisa ngerasain makanan, dan aku tidak bisa membau gitu. Tapi untuk lain-lainnya aku fine aja semuanya. Jadi aku tiap hari di sini juga aku nggak tahu, bingung ya ngapain, juga nganggur. Akhirnya aku bawa laptop, aku bawa segala macem, dan tiap hari itu diinfus dan macem-macem sih. Kasih infusnya yang vitamin gitulah, dan ada juga obat yang mereka kasih setiap harinya, ada obat juga. Oke, jadi menyambung tentang pembicaraan biaya-biaya masuk rumah sakit. Itu kan aku awalnya pakai asuransi kan, pakai AXA. Nah, terus oke sih, itu udah oke. Terus ternyata
pihak rumah sakit itu dia membutuhkan cek darah lab, dan dia tuh membutuhkan konfirmasi oke apa enggak untuk dijalankan. Terus aku bilang bahwa misalnya ada tindakan-tindakan apapun, tolong dikonfirmasi dulu ke asuransinya, kayak gitu. Oke, jadi mereka akhirnya konfirmasi ke asuransi, dan karena rumah sakit ini disupport oleh pemerintah sama Kemenkes, jadi asuransi bilang kalau lebih baik aku didaftarkan dulu yang dari Kemenkes, kayak gitu. Nah, setelah itu aku didaftarin dong ke Kemenkes. Nah, dari Kemenkes itu ternyata ada limitnya tiap hari. Jadi kalau nggak salah mungkin perharinya 7 juta mungkin ya, aku nggak tahu, aku nggak yakin ya. Nah, kalau misalnya melebihi limit, katanya pasien itu harus bayar sendiri lebihnya, kayak gitu. Dan aku bilang, aku kan nggak mau lah, aku kan punya asuransi, coba dong ditanyain ke asuransinya, kalau misalnya ada lebih limit yang bayar ya asuransi, kayak gitu. Akhirnya pihak rumah sakit itu konfirmasi ke asuransi, ke AXA, dan AXA-nya mengiyakan bahwa kalau misalnya memang ada kelebihan biaya, maka nanti AXA yang akan membayarkan, tapi sistemnya dengan sistem reimburse, kayak gitu. Nah, mungkin karena aku didaftarkan ke Kemenkes itu ya, jadi akhirnya ada orang kayak kalau nggak salah dari kecamatan gitu, dia telepon aku, dia kayak tanya-tanya tentang tempat aku tinggal, terus di rumah itu ada siapa aja, ada orang tua, ada siapa aja, mereka umur berapa, apakah mereka ada hasil swabnya negatif atau gimana. Terus aku bilang kalau mereka belum cek, belum ada cek apa-apa. Nah, karena mereka kan membutuhkan hasil, terus mereka bilang oke, kalau memangnya belum cek, bisa melakukan swab di puskesmas di kecamatan. Dan ini adalah juga tanggung jawabnya pemerintah. Jadi orang tuaku itu dapat swab gratis gitu di puskesmas kecamatan, kayak gitu. Nah, mungkin itu karena aku didaftarin ke Kemenkes itu mungkin ya. Jadi kayak mereka akhirnya kayak sensus penduduk itulah, berapa banyak yang kena COVID di daerah mana, area mana, kayak gitu. Jadi aku mau nunjukin kamar aku ini. Jadi yang sebelah sini tuh pintu keluarnya. Jadi bener-bener sama dia tuh kayak diisolasi gitu loh. Jadi dia bikin pintu sendiri lagi untuk ruangan lagi, kayak gitu. Terus yang sebelah sini tuh kamar mandi. Kamar mandinya bersih. Terus meja, TV, udah nggak ada, itu aja. Itu udah kosong. Sebenarnya aku ada satu orang sih, cuman dia barusan pindah. Dia pindah sama suaminya, dia pindah ke kamar suaminya. Soalnya hari ini suaminya masuk rumah sakit juga, kena COVID juga gitu. Jadi dia akhirnya pindah, jadi sekamar sama suaminya. Dan ceritanya dia kalau COVID-nya itu, dia bilang dia rasa ada nyeri-nyeri, dia bilang. Jadi nyeri-nyeri di tulang-tulang gitu, di sendi-sendi gitu, dia ngerasa nyeri-nyeri. Dan juga dia tuh batuk-batuk gitu, batuknya lumayan parah lah gitu ya. Yang aku tahu itu aja sih yang dia cerita gitu. Di sini tuh kemarin waktu masuk itu kita tuh nggak boleh bawa baju. Jadi ini yang disediain tuh memang sama rumah sakit nih, bajunya rumah sakit, celananya rumah sakit gitu. Kita nggak boleh bawa baju-baju, kita nggak boleh. Yang boleh dibawa adalah barang-barang yang disposable, jadi yang langsung sekali pakai buang. Jadi kayak underwear, misalnya kita beli celana dalam di Indomaret gitu ya, yang sekali pakai langsung buang. Nah, itu boleh. Tapi aku bawa ini sih, aku bawa handuk sih buat aku mandi gitu. Karena mereka di sini nggak nyediain handuk. Dan kalau bawa barang-barang lain boleh, kayak bawa laptop gitu. Terus
Terus ini aku juga bawa sikat gigi aku, mereka juga nggak nyediain, bukan hotel ya kan. Jadi odol, sabun cuci muka, handuk, laptop, apalagi ya, boleh bawa obat sendiri boleh. Jadi aku bawa multivitamin sendiri gitu, aku bawa. Terus aku bawa madu, ada dikasih madu, dikirimin madu. Terus kalau dikirimin makanan gitu juga boleh, dikirimin makanan dari luar nggak masalah. Kayaknya nggak ada pantangan deh kalau untuk makanan, kayaknya kita boleh makan apa aja. Jadi cerita hari ini, tanganku tuh tiba-tiba bengkak. Oke. Ini udah kempesan sih, bandingin aja sama tanganku yang ini. Nah, ini kayak gini. Jadi kemarin itu infus kan ada di tangan, yang di itu ada bekasnya itu kan. Terus dipindah di yang sini. Nah, terus mungkin karena pembuluh darahnya tuh kecil atau tipis, jadi waktu dikasih obat pagi-pagi, diinfus pagi-pagi, itu aku kerasa waktu obatnya dimasukin itu aku kerasa banget kayak tanganku tuh ngelembung gitu loh, kayak obatnya tuh nggak mau masuk ke badan gitu, tapi di tangan kayak gitu. Jadi kayak antara nggak tahu itu jarum itu nggak di pembuluh darah nembus ke lain, mungkin nggak ngerti, mungkin karena pembuluh darahnya terlalu tipis gitu nggak kelihatan atau gimana. Terus ya intinya tanganku tuh sampai bengkak, terus sampai nggak bisa gerak, sampai sakit, sampai biru. Dan akhirnya langsung dalam waktu sekitar sejam itu langsung dipindah lagi, dan akhirnya dipindah yang di sini tuh. Nah yang ini udah nggak masalah sih. Jadi ini pengalaman aku pertama kali ngerasain tanganku tuh bengkak gitu, baru tahu rasanya kalau kayak gitu. Dan ini pertama kali pengalaman juga di infus bengkak, baru pertama kali ini. Ya ini just storytelling aja hari ini apa yang terjadi kepadaku tentang tangan yang bengkak. Dan hari ini aku juga udah nggak sendirian lagi. Hari ini tuh udah ada temennya, ada satu cewek udah lumayan usia. Dia ceritanya itu katanya tertular COVID karena cucunya dia yang umur 2 tahun. Karena cucunya dia itu dititipin ke dia, karena anaknya kena COVID, makanya cucunya dititipin ke dia. Setelah beberapa hari ternyata cucunya itu kena COVID panas. Langsunglah dia tuh swab gitu, dan ternyata dia positif, dan dia langsung ke rumah sakit. Apalagi katanya dia ada diabetesnya gitu sih. Cuman katanya sampai sekarang yang dia rasain nggak ada, belum ada reaksi-reaksi dari COVID-nya, demam atau sesak atau apa tuh masih nggak ada katanya. Mungkin karena masih awal mungkin ya, yang nggak tahu lagi sih kayak gitu. Gitu. Jadi ya storytelling hari ini seperti itu yang aku mau share ke kalian, pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit yang sekamar sama aku. Gitu sih.